Tapi ketika mereka baik, benar-benar baik kata Nabi, sebaik-baiknya pemberian dari Allah dan sebaik-baiknya mata udunya adalah almaratus sholihah, wanita yang sholihah, yang membantu kamu menjadi orang baik. Artinya apa? Ada proporsi di mana perempuan digelari musuh, distatuskan musuh, ada proporsi di mana perempuan berstatus pembela atau penopang ketaatan. Ya sudah seperti itu. Nanti kalau baca Quran, baca hadis seperti itu. Di mana wanita dipuji maknanya kayak apa, ketika dikritik maknanya kayak apa. Lelaki juga gitu sama. Sehingga banyak ulama yang merumuskan hubbul mal misalnya, mencintai harta. Itu hukumnya gimana? Ya kalau untuk kebaikan ya baik, kalau untuk keburukan ya buruk. Nah, makanya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kamu, anak kamu itu ujian. Nah, ini penting sekali dikenalin sehingga Quran itu tidak saling bertabrakan. Ya, Quran itu tidak saling bertabrakan. Di ayat ini perempuan dipuji, di ayat ini perempuan dikritik. Misalnya tadi inna min azwajikum wa auladikum aduwal lakum, tapi ada ayat fassolihatu qanitatun hafidzatul lil ghaibi bima hafidza. Perempuan itu luar biasa, penjaga kedamaian, penjaga kehormatan, itu luar biasa dipuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sesuai janji saya ngaji tentang am dan khos. An-naul khamisu wal arbaun fi amihi wa khosihi. Jadi bagian dari ke-45 tentang am dan khos. Am artinya gini, satu lafadz yang maknanya itu mencakup apa saja yang bagian dari fardun min afrodi dzalikal am. Jadi kalau ada orang bilang ja'al insanu, datang manusia, berarti manusia siapa saja, bisa sukunya macam-macam, agamanya macam-macam, asal kecelok atau tersebut sebagai apa? Manusia. Nanti kaitannya tentang hukum. Saya baca ya. Al-amu lafdun yastaghriqu as-soliha lahu min ghairi hasrin. Jadi yang dikatakan am adalah satu pilihan kata yang siapa saja atau apa saja bisa masuk tanpa dibatasi. Di sini dicontohkan oleh Imam Suyuti kullu man 'alaiha fan. Setiap yang berdomisili di bumi pasti nanti fanin, semuanya akan apa? Rusak atau akan apa? Hancur atau musnah. Itu enggak ada pengecualian sama sekali. Tapi kemudian selalu ada problem am. Problemnya begini. Ada hal-hal yang oleh eksplisit ya, bukan sekadar implisit. Eksplisitnya nas itu dikecualikan. Nah, pengecualian itu bisa secara makna maupun secara mafhum. Misalnya begini, kamu punya aturan siapa saja enggak boleh masuk rumah ini. Itu kalau satpam kamu itu pinter, tentu otomatis tidak memasukkan aturan itu tidak termasuk untuk istri dan anak. Nah, nanti nggak boleh terus satpamnya bilang anaknya mau masuk, jangan. Kata bos saya siapa saja, kamu termasuk siapa saja. Atau contoh paling gampang itu istri sedang baik-baiknya ngomong sama suaminya, Mas, nak ingin apa rembuk sama saya, ingin apa saja rembuk sama saya. Ternyata, oh ya, ternyata rembukannya saya ingin poligami. Wah, itu apa saja yang jadi masalah. Padahal kalimatnya kalau ingin apa saja, rembuk dengan saya. Kira-kira kalau inginnya seperti itu, kira-kira masalah apa enggak? Geger kan? Nah itu termasuk apa saja apa enggak? Apa saja. Cuma yang itu jangan. Nah itu ada analisis ulama, sehingga analisis ulama itu mengatakan begini. Fama min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsisu. Saya ulang lagi ya. Fama min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsisu. Enggak ada lafadz am kecuali kebayang ada takhsisnya, kebayang ada pengkhususan. Karena ya otomatis itu otomatis. Kayak tadi misalnya sampean tak bilangin siapa saja enggak boleh masuk rumah saya. Tentu itu ada koridor hukum baik yang difahami secara implisit maupun secara tatanan sosial bahwa itu tentu maksudnya itu orang lain.
Tapi kalau gurunya, orang tuanya, anaknya, istrinya tidak akan masuk kaidah itu. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudana lakum. Wahai orang-orang yang beriman jangan masuk rumahnya Nabi kecuali dapat izin. Tentu ayat itu bukan untuk Sayyidah Aisyah, bukan untuk Hasan Husain, bukan untuk Sayyidina Ali, bukan untuk Sayyidah Fatimah karena mereka orang-orang yang otomatis boleh keluar apa? Masuk. Makanya itu enggak gampang ya, menyimpulkan hukum dari Al-Qur'an enggak gampang. Misalnya gini, wa ahallallahu bai'a, Allah menghalalkan jual beli. Tentu enggak pernah kebayang termasuk di situ adalah jual beli narkoba, jual beli yang menipu, jual beli yang merugikan orang. Jual beli ini yang parah lagi ini. Provokator ini. Jual beli wong wedok kan. Itu. Nah, enggak bisa kamu nerjemah gini, Allah menghalalkan jual beli apa saja. Karena apa saja ini bahaya untuk kasus-kasus yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Lah pengecualiannya gimana caranya? Imma pengecualian cara berpikir gini, yang dihalalkan Allah pasti yang baik. Berarti terjemahnya Allah menghalalkan jual beli yang baik. Nah, jadi makanya disebut di sini fama min amin illa wa yatakhayyalu fi takhsis. Tidak ada am kecuali prakteknya tetap ada takhsis, ada khusus. Misalnya gini, as-sholatu khairun maudu'un fa'aksir au aqillah. Salat itu selalu baik. Maka silahkan kamu memperbanyak salat atau pas-pasan au aqillah. Maksudnya salat sunat. Tentu itu mengecualikan sholat setelah subuh sampai matahari apa? Terbit dan setelah asar sampai matahari terbenam. Padahal itu juga sholat, tapi dikecualikan dari yang disyariatkan. Misalnya Nabi zaman Sugeng sering ngendikan kamu boleh sholat di belakang siapa saja yang muslim. Tentu mengecualikan enggak boleh seorang perempuan ngimami seorang laki-laki. Padahal perempuan juga orang apa? Muslimah. Maka di sini ada trauma ya, ada trauma dari ulama sampai nggak mau belajar kaidah. Cari hukum-hukum yang detail, ibarat pasal-pasal kenegaraan ya sampai detail-detail ayatnya, penjelasannya. Karena kalau kaidah umum itu pasti repot. Misalnya sampai mengartikan Pancasila, sila ketiga apa? Persatuan Indonesia. Kan nggak bisa kamu artikan partainya harus sama, pilihan presidennya harus sama. Karena kalau beda namanya tidak persatuan. Ya tidak bisa seperti itu. Karena kalimat itu pasti bias. Nah, makanya fama min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsisu. Tidak ada am kecuali ada taksis. Di sini dicontohkan hurrimat alaikumul maitah. Diharamkan pada kalian makan bangkai. Kamu tahu maknanya bangkai? Bangkai adalah hewan yang mati tanpa bidzakatin syar'iyyin, tanpa penyembelihan secara syarak. Ada enggak pengecualinya? Ada, ikan laut. Ikan laut itu kan matinya tidak karena disembelih. Halal apa enggak? Halal. Artinya kata hurrimat alaikumul maitah diharamkan pada kalian bangkai ternyata ada pengecualian, yaitu as-samaku wal jarad, belalang dan ikan laut. Itu masih banyak lagi. Makanya terus dibabkan faslun fi amihi wa khosihi, bab menerangkan ayat atau qaulullah yang am, yang umum dan yang khos, yang khusus. Nah, untuk memastikan itu ya mau tidak mau memang harus belajar. Kalau enggak belajar enggak bisa yang ikuti ulama. Biasanya enggak mau belajar enggak mau ikut ulama, itu yang jadi masalah kan. Karena ikut juga gengsi. Apalagi yang diikuti kubu sebelah biasanya masalah itu. Enggak boleh dalam ilmu Quran, enggak boleh seperti itu. Sebab itu bab ini diteruskan oleh Imam Suyuti fi mujmalihi wa mubayyinihi. Ayat yang mujmal dan mubayyinnya, penjelas dari mujmal itu. Misalnya begini, yang dikatakan puasa itu apa coba? Enggak, ini latihan jadi ahli fikih. Yang dikatakan puasa itu apa coba? Menahan. Umumnya orang kan menahan lapar dan minum dari fajar shadiq menjadi sampai terbenamnya matahari. Nah, sekarang pertanyaannya kalimat menahan lapar dan haus itu maknanya itu kan sebetulnya masih salah. Redaksi itu salah. Karena juga enggak boleh hubungan intim, enggak boleh memasukkan apa saja ke lubang dan sebagainya. Terus lalu batasannya sampai matahari
terbenam. Ada beberapa daerah yang terbenamnya matahari itu tidak wajar. Sampai misalnya siangnya itu 22 jam. Atau kebalikannya, enggak ada matahari terbit, enggak ada matahari tenggelam, kayak di kutub. Sehingga saya berkali-kali bilang, ulama Indonesia itu kenapa alim? Itu ya di antara faktornya itu ada unsur kebetulan. Sehingga ada katakan hoax. Coba kalau kamu jadi ulama di kutub, terus cerita, baca takrib di sana. Awal waktu sholat subuh itu dimulai dari Tulul Fajri Shodiq sampai terbitnya matahari. Orang kutub mesti tertawa-tawa, mataharinya mana bah? Gitu. Waktu zuhur adalah ketika matahari agak tergelincir ke arah barat dari garis tengah. Wah, yang bener aja. Enggak ada matahari kok semua ukurannya matahari. Sehingga dalam ilmu falak astronomi diterangkan daerah yang enggak diliwati khotul istiwa, kalau dalam bahasa Indonesia disebut katulis istiwa, itu sebenarnya dari ilmu falak Arab, itu namanya khotul istiwa. Khotun itu garis, istiwa itu garis tengah. Khotul istiwa terus jadi bahasa Indonesia katulis istiwa. Kayaknya tidak mungkin lah orang Indonesia pertama ahli falak, mesti yang ahli dulu itu orang Arab, karena ilmunya dari Arab. Jadi dari kulaan terus dijadikan bahasa sendiri apa? Katulis istiwa. Seperti Taj Mahal, itu sebenarnya dari bahasa Arab Mumtaz Mahal. Mumtaz itu spesial, mahal itu tempat. Terus bahasa Indonesia jadi apa? Taj Mahal. Itu kacau semua itu bahasa. Saya terangkan. Karena kita ngaji di Indonesia, kebetulan Indonesia termasuk daerah yang dilewati apa? Katulistiwa. Sehingga waktu kita normal, trennya ya 12 sama berapa? 12. Nanti ada masalah itu misalnya kamu tadi di kutub, lalu puasanya gimana? Apa dikonversi, tetap polanya 16 jam, terus konversi per antar sholat itu kira-kira berapa apa? Jam? Taruh saja misalnya kamu sudah zuhur jam 12, ya trennya asarnya ya jam 3. Kan nggak mungkin habis zuhur jam 12, asarnya jam 1. Karena polanya tafawutnya antara zuhur dan apa? Asar itu 3 jam. Setelah zuhur sama asar sama maghrib polanya juga 3 jam. Maka yang seperti ini mau tidak mau harus ada pengecualian. Ketika Rasulullah misalnya ngendikan waktu asar itu khina yakunu dhillus syai' mislahu terus waqalilan misalnya. Waktu asar dimulai apa? Dhillus syai' mislahu. Jadi kalau sesuatu 1 meter bayangannya 1 meter. Lah pas lebih sedikit itu berarti sudah waktu asar. Kan gitu ukuran dulu kan nggak pakai jam, ya. Terus habisnya waktu asar setelah matahari terbenam. Tentu dawuhnya Nabi seperti itu, momentumnya di mana? Di daerah yang dilewati khotul istiwa. Karena yang tidak dilewati khotul istiwa tidak mengalami ada matahari terbit, terbenam dan zawalus syamsi. Makanya tadi itsma min amin illa wa yatakhayyalu fi takhsisu, sudah ada am. Tidak ada kaidah umum kecuali sebetulnya pasti ada khusus. Ya kayak tadi. Mas kowe kepen opo tak dukung. Wah, terus ya aku yo pengen wayah wis taqabbal wa minkum taqabbal ya kari. Padahal kalimatnya apa saja. Tapi jangan lagi-lagi tentang itu. Kamu enggak bisa bantah. Kan apa saja. Oh, dasar orang goblok gak pahaman kan mesti gitu, malah masalah besar itu. Sehingga di Quran itu selalu ada seperti itu. Misalnya ya sama lah, misalnya nikahi perempuan siapa saja yang kamu cintai. Ya tentu cinta yang kamu cintai itu tidak memasukkan ibu dan adik. Karena itu mahram apa? Pasti ada, orang pasti paham. Boleh menikahi perempuan siapa saja yang kamu cintai, asal muslimah, asal sholat. Secara kaidah asal muslimah, asal sholat kan memasukkan ibu dan saudara kandung atau adik kandung. Tapi kan nggak kebayang dalam nikah seperti itu. Jadi otomatis ada istisna. Makanya ini perlu dicatat ya. Makanya jangan sering dalil ayatnya begini berarti memasukkan apa saja, tidak bisa. Itsma min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsis. Enggak ada ayat umum kecuali prakteknya ada takhsis, ada kekhususan. Jelas ya? Apa saja? Misalnya gini, bohong itu haram. Ya pasti tidak semuanya. Ada bohong itu wajib. Ada perempuan dikejar-kejar sama begal mau diperkosa, terus sembunyi di rumah kamu. Kamu wajib jujur apa wajib bohong? Wajib jujur apa wajib bohong?
Wajib bohong. Kalau kamu jujur namanya kebodohan. Bukan. Pak, cawe wedok mau ning ndi? Monggo teng mriki kula dudono. Itu tidak jujur, itu goblok gitu. Ya ingat ya kaidahnya itsma min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsis. Sudah itu aja dihafalkan. Nanti sudah pinter sendiri itu. Sudah itu aja. Apa? Itsma min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsis. Enggak ada kaidah umum kecuali di situ tersimpan takhsis atau aturan-aturan khusus yang terkecualikan. Itu pasti, itu otomatis. Karena enggak kebayang bahasa itu mewakili semua, itu enggak kebayang. Misalnya ada pembantu mesti dibilangin gini sama penyalurnya, ya kalau disuruh majikan apa saja turutin ya, disuruh ngelayani ya saja apa turutin, terus ngelayani diranjang ya, taqabbalallahu minna minkum kan, tetap nggak bisa, kayak lafat itu nggak bisa. Kalau majikan kamu ingin apa saja turutin, tentu tidak memasukkan hal-hal yang dilarang agama. Itu juga misalnya mahasiswa, sama dosen nurut ya perintahnya apa saja ya apa saja yang dibolehkan, maksudnya bukan apa saja secara bebas. Nah itu di Quran juga gitu. Kalau ada ayat apa saja, sebetulnya di situ pasti ada apa? Takhsis ya, jelas ya. Itsma min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsis. Sehingga susah sekali cari umum yang tetap maknanya umum. Sekarang misalnya pertanyaannya lagi, ini ada beberapa kaidah. Qad yaqa'u tabyinu muttasilan nahwu minal fajr ba'da qawli al khaitul abyadu minal khaitil aswad. Ini lebih susah lagi. Lebih susahnya gini. Di Quran itu ada beberapa lafaz yang maknanya itu tidak semestinya. Saya ulang lagi, di Quran itu ada beberapa lafaz yang maknanya itu dari awal tidak semestinya. Nah, tidak semestinya ini oleh ulama ahli sastra Arab, ahli balaghah kalau dalam bahasa Arab disebut tasbih. Apa? Tasbih. Jadi kalau orang Arab sebetulnya ya sama, orang Arab, orang Indonesia sama dalam apa? Pemaparan sama. Kalau Zaid itu agak ganteng, agak yang gantengnya agak. Itu orang Arab bilang itu Zaidun kal qamar. Zaid itu ibarat rembulan. Tapi kalau ganteng sekali dan susah ditandingi, itu orang Arab akan bilang Zaidun qamarun. Zaid itu rembulan. Sehingga dalam kitab-kitab madaih, kitab-kitab yang memuji Nabi itu disebut anta samsun, anta badrun. Engkau ibarat matahari, engkau ibarat rembulan. Itu adat tasbihnya, kata seperti dibuang. Apa kata seperti? Dibuang. Sama di Indonesia juga sama. Kalau orang ahli orasi ilmiah yang ketika orasi itu kendel sekali, apalagi zaman revolusi, ketika ada orasi yang menggelegar disebut singa podium. Tidak seperti singa, tapi langsung dikatakan singa podium. Itu ada tasbih, namanya dalam bahasa Arab disebut apa? Tasbih. Nah problemnya, ada beberapa ayat yang dari awal Allah menggunakan itu tidak untuk makna semestinya, tapi untuk apa? Tasbih. Tasbih itu ya tadi hanya menyerupakan, berhubung sesuatunya detail, adat tasbih, kata seperti itu dibuang. Misalnya gini, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Istri kamu, anak kamu itu musuh kamu. Oh, itu kan ngeri, masa anak sama istri dikatakan musuh? Nah, tentu itu ada proporsinya. Ketika anak istri kita tidak menopang kesalehan kita, tidak menopang ketaatan kita, maka perilakunya sebagaimana musuh. Tapi ketika mereka baik, benar-benar baik, kata Nabi, sebaik-baiknya pemberian dari Allah dan sebaik-baiknya mata udunya adalah almaratus solihah, wanita yang solihah, yang membantu kamu menjadi orang baik. Artinya apa? Ada proporsi di mana perempuan digelari musuh, distatuskan musuh, ada proporsi di mana perempuan berstatus pembela atau penopang ketaatan. Ya sudah seperti itu. Nanti kalau baca Quran, baca hadis seperti itu. Di mana wanita dipuji maknanya kayak apa, ketika dikritik maknanya kayak apa. Lelaki juga gitu sama. Sehingga banyak ulama yang merumuskan hubbul mal misalnya, mencintai harta. Itu hukumnya gimana? Ya kalau untuk kebaikan ya baik, kalau untuk keburukan ya buruk. Nah, makanya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kamu, anak kamu itu ujian. Nah, ini penting sekali dikenalin sehingga Quran itu tidak saling bertabrakan. Ya, Quran itu tidak saling
bertabrakan. Di ayat ini perempuan dipuji, di ayat ini perempuan dikritik. Misalnya tadi inna min azwajikum wa auladikum aduwal lakum, tapi ada ayat fassolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidha. Perempuan itu luar biasa, penjaga kedamaian, penjaga kehormatan, itu luar biasa dipuji. Ya tentu dalam konteks yang layak dipuji. Kalau sedang dikritik ya dalam konteks yang layak dikritik. Artinya pujian ini bukan cek kosong tanpa pengecualian, dihujat atau dikritik juga tanpa cek kosong tanpa pengecualian. Lagi-lagi kaidahnya itsma min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsis. Tidak ada lafadz umum kecuali di situ terbayang ada kekhususan. Ya jelas ya. Jadi, nah kemudian kekhususan itu gimana? Kalau dalam ilmu fikih disebut menghilangkan masodak. Masodak itu pokoknya ini tak pakai bahasa asli ya, biar nanti habis ngaji itu keren. Ini pasti pakai bahasa asli yang di usul fikih. Masodak itu satu nama yang mencakup sesuai kriteria, definitif lah kalau dalam bahasa inteleknya. Misalnya gini, ini coba pegangin. Ini yang dikatakan tangan ini sampai ini kan. Ini semuanya tangan. Nah ini namanya mujmal. Kata Rasulullah misalnya kalau kamu wudu, basuhlah tangan kamu. Tapi secara sanad kita sampai Rasulullah basuh tangan itu sampai sini saja. Ya kan? Itu di bab wudu. Sampai siku saja. Tapi sikunya terbasuh loh ya. Jelas ya. Padahal ini juga tangan. Tapi di bab qat'u yadis sarik, di bab memotong tangannya pencuri, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang kalau mencuri dalam ajaran Islam atau negara Islam dipotong tangan. Segini apa hanya segini? Sampai gelang kaki apa mata ini namanya? Pergelangan apa sampai sini? Pergelangan. Padahal kalimatnya ya faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangannya. Tapi ternyata di bab potong tangannya pencuri di negara Islam hanya pergelangan, tapi di wudu sampai siku. Lalu kalau mau tanya ukurannya apa Gus? Ya itu ukurannya ngaji tadi. ya ukurannya ngaji memang nggak bisa dijelaskan. Kalau nggak paham jangan protes terus. Ya sudah seperti itu. Apalagi misalnya di Quran disebut jika kamu tahallul dari haji maupun umroh, mukhallikina ru'usakum, itu lafadznya mukhallikina ru'usakum, memotong kepala. Masa setelah haji dibantai kan enggak? Nah itu ru'us di situ itu dengan makna apa? Rambut. Lalu pertanyaannya harus semua apa sebagian? Nah itu kan masalah. Nah itu namanya mujmal. Mujmal itu lafadz yang umum, masodak kalau dalam bahasa Arab. Kemudian kita mencari-cari sanad. Saya ulang lagi, kita mencari-cari sanad sampai Rasulullah dulu beliau maknanya kayak apa. Akhirnya ternyata Rasulullah kalau tahallul ada yang gundul, pelontos, didoakan sampai 3 kali, Allahumma marhamil muhallikin. Terus sahabat pada usul, wal muqassirin ya Rasulullah. Masyhur itu kan, ya Allah semoga orang yang cukur gundul engkau beri rahmat yang banyak. Sahabat yang enggak mau gundul usul wal muqassirin, juga yang cukur apa? Pendek. Nabi masih ngulang lagi, wa marhamil muhallikin. Mereka protes lagi, wal muqassirin ya Rasulullah, tapi Nabi masih enggak mau ngendikan apa? Nah, terus baru ketiga sudah disebut, baru yang terakhir bilang apa? Wal muqassirin, juga yang cukur pendek. Lalu ukurannya apa? Imam Syafi'i milih qadru'un mulatil asbu, sekadar apa? Ujungnya apa? Jari. Sehingga pokoknya kira-kira segini. Jumlahnya minimal berapa? 3. Nah seperti itu mau tidak mau lafadz itu mujmal. Kita tidak pernah bisa tahu tanpa sanad ke Rasulullah SAW. Karena Nabi yang punya otoritas litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Kamu Muhammad yang punya otoritas menjelaskan apa yang saya turunkan. Karena kalau tanpa Nabi tidak bisa. Misalnya Allah hanya ngendikan wa yuqimunas shalat. Orang baik adalah yang mendirikan sholat. Jumlah rakaatnya kamu tahu tanpa Nabi. Enggak tahu kan mana yang wajib, mana yang sunat juga enggak. Makanya ketika ada orang mau belajar sholat sama Nabi, kata Nabi sudah di sini aja nginep kan. Terus kamu sholat terus di belakang saya. Setelah 3 hari nginep, Nabi ngajarinya mau gini dok, sallu kamaru aitumuni usolli, ya sudah niru saya. Jadi Nabi nggak pernah ngajar kayak di kampus-kampus nulis, terus nerangin itu enggak.
Kalau ada orang belajar sholat, ya Rasulullah saya ajarin sholat sebagaimana sholat engkau. Ya sudah nginep di sini 3 hari, kamu sholat di depan. Ya sudah, terakhir mau boyong, Nabi hanya ngendikan shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya sudah kamu sholat kayak saya. Ketika musim haji juga gitu. Orang disuruh haji, kata Nabi, apa saja yang saya lakukan dilihat ya. Ya Rasulullah. Setelah selesai haji, Nabi hanya ngendikan litakhudhu anni manasikakum apa? Litakhudhu anni manasikakum. Ya sudah, kamu mengambil cara ibadah haji dengan melihat saya. Nah, cara-cara seperti itu sebenarnya lebih efisien ketimbang tag. Karena kalau tag itu bias. Sudah bias, kalau umum mesti potensi taksis. Ya, potensi apa? Taksis. Ya jelas ya. Jadi ini saya teruskan lagi ya. Misalnya at-talaqu marratan. Yang dikatakan cerai ini termasuk contohnya lagi, ini saya beri contoh. At-talaqu marratan, talak itu ada 2. Itu benar apa salah? Di Quran loh. Talak ada 2 benar apa salah? Cara fikih salah, karena menurut fikih talak itu 3. Ya saya ulang lagi ya, di Quran kan istilahnya at-talaqu marratan, talak itu 2. Salah apa benar? Salah secara fikih, karena secara fikih talak itu 3. Maka cara memahami gimana? At-talaqu marratan, talak itu hanya 2 dalam konteks yang boleh kembali. Karena setelah 3 itu enggak boleh kembali lagi sampai si istri dirasakan orang lain. Nah, namanya apa? Mukhallil. Nah, akhirnya orang ulama itu mulai trauma, memahami ayat mulai trauma. Traumanya karena setiap satu kalimat atau satu frase atau satu qadhiyah kalau dalam bahasa Arab itu mesti duduknya beda-beda, duduk perkaranya beda-beda. Di bab wudu tangan itu sampai siku. Di qat'u yadis sarik memotong tangan pencuri hanya sampai pergelangan. Ya sudah kalau tanya cara tahu gimana yang ngaji sudah enggak bisa itu dijelasin. Apalagi sebulan sekali gini wah tambah. Ya ngaji puluhan tahun saja enggak mesti alim apalagi sebulan apa? Sekali. Makanya itu bisa dipakai alasan. Kenapa ada alim? Kan sebulan sekali. Jadi kalau ditanya kenapa ada alim? Kan apa? Sebulan sekali. Itu kan salahnya Gus Ba, ada mau ngajar tiap hari gitu. Ya jadi jelas ya. Jadi semua itu ada proporsinya. Misalnya ada ayat lagi la tudrikuhul absar. Keyakinan orang mukmin nanti di surga itu melihat Allah apa enggak? Enggak, keyakinan umumnya yang hadir di sini. Melihat kan? Tapi ada ayat la tudrikul absar. Allah itu tidak bisa tersentuh, bisa diliput oleh pandangan mata. Padahal di sebagian ayat wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Orang-orang baik adalah wajahnya apa? Bersinar. Nadhir itu maknanya bersinar pakai dot. Ila rabbiha nadhirah, dan wajah-wajah itu nanti melihat Allah. Akhirnya yang pakai dot ya. Jadi kalau pakai dot itu apa? Bersinar. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Terus apa? Ila rabbiha nadhirah. Nah, akhirnya ulama cara berpikir gini. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Meskipun kita melihat Allah itu tidak mungkin ikhatah. Ikhatah itu terus paham detail. Ya, paham apa? Detail. Karena bagaimanapun Allah itu qadim. Qadim itu la yutakayyaf. Enggak kebayang. Apapun hebatnya kita, perangkat kita ini semuanya profan, semuanya hadis. Sementara Allah adalah zat yang tidak terbatas. Sehingga ya sudah, kita tidak akan melihat secara utuh, secara sempurna sampai kita paham. Tapi seperti itu sudah bisa dikatakan melihat. Paham ya? Misalnya Anda melihat Merapi dari jauh, sudah bisa dikatakan melihat. Tapi jangan disuruh detail, pohonnya apa saja. Nah itu kan nggak ngerti detail. Ya kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi la tudrikul absar ada makna khususnya, yaitu sampai menguasai, sampai memahami. Ila rabbiha nadhirah, ya melihatnya sampai apa sih kira-kira? Ya sudah seperti itu. Makanya semua kalimat ngendikane semua ulama, semua kalimat itu proporsional. Kamu bilang mencintai istri, sama ibu ya bilang mencintai, saya teman yang kamu cocok ya mencintai. Lalu makna mencintai itu gimana coba? Mencintai ibu ada maknanya sendiri, mencintai istri ada maknanya sendiri,
Terus mencintai simpanan ini yang repot. Itu maknanya juga sendiri lagi. Mencintai teman sendiri lagi. Mencintai uang maknanya ya. Semuanya dengan kata mencintai. Misalnya orang mukmin disebut walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang mukmin itu sangat mencintai Allah. Kalau mencintai Allah itu dengan mencintai manusia itu beda. Aturannya juga beda. Kata para ulama, kalau Allah itu suka kalau dimintai. Tapi kalau kamu mencintai seseorang, kamu sering minta, wah itu istaqabbalallahu minna. Jadi Allah itu suka apa? Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa banu adama yaghdab. Jadi Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah justru tersinggung kalau orang yang mencintai dia kemudian tidak sering-sering minta. Tapi kalau Bani Adam semakin sering dimintain malah nafsu ya, malah tersinggung, malah capek. Jadi sama-sama kalimatnya juga mencintai. Nah, bayangkan Quran itu seperti itu. Min awali hatta akhiri, lafaz ini semua proporsional. Apa? Semua itu proporsional. Sehingga cara maknani gimana ya tadi? Ada am, ada khos, ada mujmal, ada muqayyad. Makanya kita akan selalu berdebat misalnya. Ya selalu, saya ulang lagi, selalu berdebat. Madhab kiblat itu sebetulnya harus persis apa enggak. Ya tadi saya seperti ngaji saya kemarin. Kalau dalam konteks Indonesia asal kelihatan ke barat ya sudah kecelok madhab apa? Kiblat. Karena kalau detail, saya ulang lagi, kalau detail berarti semua masjid itu maksimal luasnya hanya 18 meter. Karena Ka'bah diameternya hanya 18 meter. Sekali yang di ujung sana, wah pasti melencengnya jauh itu. Jangan-jangan yang melenceng pas imamnya malah. Karena kalau Ka'bah 18 meter yang ujung sana berarti imam yang di sini. Oh, bisa sampai Ethiopia. Ya kan? Nah, itu kalau harus detail juga Ka'bah orang sholat harus cekung. Nah, kalau cekung bisa menuju ke satu titik. Tapi mana ada ajaran masjid apa? Cekung. Maka seperti itu dari awal Allah tidak menghentikan Ka'bah. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Satro itu nahwa. Ya sudah, yang penting kamu menghadap ke arah Masjid Haram. Bukan ke ainal Masjidil Haram yang detail. Jadi satro itu nahwa. Nahwa itu ya pokoknya ke sana. Nah itu yang dimaksud yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Agama ini gampang. Kenapa dipersulit? Jangan kayak birokrat tertentu. Kalau bisa sulit, kenapa dipermudah? Karena banyak kepentingannya, apa? Ya, terus saya teruskan lagi. Ini contoh-contoh. La tud ukhidlat lakum bahimatul an'ami illa ma yusla alaikum. Terus ada lagi wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Ini contoh-contoh yang disebut oleh Imam Suyuti. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Maksud beliau dengan contoh-contoh itu begini ya. Misalnya kuluman alehafan, semua ini kalau kiamat nanti rusak semua. Pertanyaannya gini, Gus lalu panitia kiamatnya gimana? Misalnya Israfil yang masyhur jadi panitia kiamat itu kan Israfil kan sekarang sudah pegang apa? Trompet. Kalau trompet pertama malam itu gunjang terus trompetnya ceblok baru separuh itu kan terus gak jadi kiamat. Maka ulama mikir ini yang ya sudahlah kecuali panitianya gitu mesti akhirnya karena kalau ini panitianya ikut guling apalagi wah trompet sama mana ini belum selesai kiamat kok sudah apa jatuh bisa dibayangkan kan kalau niupnya dari atas jatuhnya di Kaliurang udah gitu dekat Mbak Marijan susah nyarinya itu. Makanya ulama selalu mengecualikan kuluman aliyafan itu ada pengecualiannya misalnya kecuali panitia kiamat. Sehingga di Quran itu ada pembenaran pengecualian itu, yaitu ada ayat wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Dadi wa yahmilu lan gawa arsya rabbika ing arase pangeran sira. Fawqahum kang pangeran sak dhuwure para malaikat. Sapa samaniyatun malaikat 8. Jadi ketika kiamat dahsyat itu masih ada malaikat 8 yang masih happy-happy saja. Masih santai saja. Karena dia panitia. Ini kalau sampai makanya masyhur. Ya, itu kan jadi yauma idzin wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yauma idzin
Di hari kiamat itu ada malaikat yang masih enggak rusak, yaitu termasuk 8 malaikat panitia apa? Kiamat. Maka Israel itu, semoga ikut ngaji di sini Israel itu kacau. Kacaunya itu dia taunya itu terlambat, masyhur itu. Setelah orang mati semua nanti di kiamat, kamu sudah tidak tahu, sudah mati. Ini saya tahu ya di kitab. Setelah mati semua, Allah tanya, Israel sudah mati semua? Sudah Gusti. Sudah semua, sudah. Masih satu. Mana Gusti tak coplokin nyawane katanya. Kamu katanya. Wah setelah itu Israel sudah cabut sendiri nyawa kamu. Itu kesakitannya Masya Allah. Tapi dia sekarang belum tahu. Kalau itu sakit belum tahu. Sekarang itu belum tahu. Makanya semoga dengarin supaya tahu. Warang sakit terus. Gimana sakit Gusti? Sakit sekali. Terus Israel bilang gini. Kalau saja saya tahu kalau dicabut nyawa itu sakit. Saya tidak main coba cabut. Ternyata sakit. Pakai cara apa saja. Jadi tapi dia itu nanti. Nyesalnya nanti. Sekarang belum tahu. Makanya terus masih main cabut aja itu. Jadi malaikat Israel ya itu tadi. Maka tetap ada pengecualian. Karena kalau nggak ada pengecualian kita kiamat semuanya rusak lalu. Nah terus ulama menambahkan lagi surga dan neraka. Surga dan neraka itu juga termasuk ketika kiamat tidak ikut rusak. Karena kalau rusak, lalu nanti orang-orang ini ditampung di mana? Kamu tahu kan para nabi sekarang posisinya di mana? Surga. Para syuhada. Kalau ini ikut rusak, konstruksinya kan kacau semua. Jadi para syuhada, utamanya para nabi kan dijamin sudah di surga sekarang, enak-enakan, serba nikmat. Kemudian ada kiamat, gempa hancur lagi. Berarti kalimat surga enak-enakan kan keliru. Maka ada pengecualian lagi, termasuk surga dan neraka. Lah itu fama min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsis. Ya, jadi makanya ini pentingnya ngaji ulumul Quran ya. Bagaimanapun UI itu didirikan para ulama dulu. Mulai dari ulama NU, Muhammadiyah semuanya ikut mendirikan apa? UI. Dulu yang mendirikan ya Kiai Haji Wahid Hasyim, Mas Mansur dari Muhammadiyah semuanya ulama. Harusnya sekarang ya selalu punya ulama harusnya. Kalau tidak bisa harusnya ya akhirnya ngontrak ulama lucu kan ulama. Ulama kok kontrakan itu kan aneh. Makanya harusnya itu punya kader sendiri. Ini yang guru-guru VAI ini yang wajib itu. Ya, insya Allah gitu. Ya saya teruskan lagi ya. Jadi lafadz-lafadz yang butuh penjelasan kayak ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Tentu butuh penjelasan. Penjelasannya apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan mereka yang telah Engkau beri nikmat. Juga sama walillahi 'alan nasi hijjul bait. Semua manusia diwajibkan Allah haji. Lalu kan tidak mungkin semua manusia punya kemampuan. Akhirnya diberi penjelasan manistata'a ilaihi sabila, yang punya kemampuan kesana. Jadi itu menunjukkan dari sekian kalimat itu kata Imam Suyuti pentingnya mengkaji, kalau mengkaji harus sekaligus mengkaji mukhassisnya yang menentukan kalimat itu. Kalau ngaji mujmal lafadz yang bias langsung mengkaji mubayyinnya, penjelasannya kayak apa. Ibarat pasal-pasal di KUHP lah. Kalau belajar pasalnya harus belajar ayat-ayatnya supaya tahu detail. Kalau enggak ya kayak tadi persatuan Indonesia berarti bikin partai yang berbeda melanggar Pancasila karena silanya persatuan. Oh ya kacau kalau gitu. Nah kira-kira seperti itulah lafadz kalau difahami liar ya kira-kira kayak seperti itu. Makanya saya berharap jangan mudah menvonis karena enggak segampang itu. Misalnya Nabi sering ngendikan laisa minna man khasyana, tidak termasuk umatku orang yang menipu. Ya ternyata ketika menipu itu tidak perilaku atau cerminan sebagai umatnya Nabi, tapi ya dalam hal menipunya saja. Tapi kalau ketika dia pas sholat, pas zakat, pas baik, ini cerminan umatnya Nabi. Jadi laisa minna evitil kal khoslah. Itu semua ulama menafsirkan evitil kal khoslah. Dalam hal itu dia tidak cerminan umatnya Nabi. Tapi di hal-hal yang lain cerminan umatnya Nabi. Karena tetap fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya yang baik ya baik berarti cerminan umatnya Nabi. Misalnya kayak orang tukang nipu, tapi ternyata ya tukang sholat, tukang zakat, tukang puasa, ya sudah pas tukang baik cerminan umatnya Nabi, pas tukang buruk ya cerminan temannya setan lah kira-kira gitu. Tapi jangan langsung wah sudah ini setan tok, ya keliru kamu, dia kan punya sisi baik. Ya sudah seperti Quran saja, baik ya roh,
syarron ya roh, artinya semuanya ada catatannya sendiri. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini saya baca lagi ya. Qala Ibnul Hassar minan nasi man ja'alal mujmal wal muhtamil bi izai syai'in wahid. Qal was-shawab annal mujmal al-lafdhu al-mubham alladhi la yufhamu al-muradu minhu. Wal muhtamil al-lafdhu al-waqi' bil wad'il awal. Ya, kalau mujmal itu lafadz yang global. Kalau muhtamil itu lafadz yang kayak iya kayak tidak. Saya ulang, kayak iya kayak tidak. Kayak iya kayak tidak itu imma karena bias, wa imma karena konteks. Saya beri contoh misalnya gini, saya punya pembantu ya, kalau dalam tradisi kiai itu punya anak dalam, terus bilang gini, Jong tamunya kasih kopi. Ya pagi-pagi ada tamu, saya bilang Jong tamunya kasih kopi. Ternyata tamunya itu perempuan atau orang yang enggak ngopi, kemudian disuguhi teh. Pertanyaannya anak dalam ini melanggar apa enggak? Tidak, karena kata kopi itu sebenarnya mewakili kata alat untuk menghormat tamu. Cuma saya sebagai kiai adalah elingnya itu kopi. Jika kopi itu bukan ibaratun anil kopi, anil kohwa, tapi ibaratun amma yukri bihid doifa. Itu memang harus ngaji. Seperti itu kalau nggak ngaji nggak bisa. Saya melafatkan kopi itu adalah implementasi dari yang penting ada yang nyugati, bukan dengan makna kopi hitam. Sehingga misalnya tamunya kok disuguhi sprit, kebetulan dia milih sprit atau milih teh, saya juga sudah senang karena pembantu saya berarti sudah pinter, yaitu menghormat. Jelas ya? Ya sehingga kata itu sering tidak mengikat dalam agama. Sama seperti Rasulullah ketika bilang gini, ya Mu'ad inni uhibbuka, Mu'ad kamu, saya senang kamu, kata Nabi. Ya Mu'ad inni uhibbuka, saya senang kamu. Berhubung saya senang kamu, fakul dubura kulli sholatin, sebagian riwayat fala tada'anna kulla sholatin, maka setiap habis sholat dubura kulli sholatin, kamu lafadzkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kamu jangan pernah lupa berwiridan, ya Allah bantulah kami mengingat Engkau, ala zikrika wa syukrika, mensyukuri nikmat Engkau, wa husni ibadatik, dan ibadah secara baik kepada Engkau. Pertanyaannya, ketika Nabi nyebut Mu'ad itu sebagai orang hanya Mu'ad, apa sebagai umat yang harus dilatih? Umat yang harus dilatih, sehingga siapapun boleh pakai wiridan itu. Ya makanya terus di balaghatul Arab itu ada aturan zikrul ba'di wa iradatil kul. Ketika nyebut sebagian, bisa yang dimaksud itu siapa saja. Ketika saya nyebut kopi, sebetulnya itu alat atau perangkat atau minuman yang dipakai hormat tamu. Tidak harus bentuknya kopi hitam. Tapi kalau orang tertentu yang memang hobinya ngopi, ayo cari warung kopi. Memang dia anti minum teh, anti minum sprit, memang inginnya warung kopi, ya sudah, itu berarti makna kopi yang muayyan, yang memang maknanya kopi dengan makna yang khos. Jelas ya? Nah bayangkan Quran dan hadis itu potensi seperti itu ada. Makanya potensinya itu lafadz itu muhtamil, bisa iya, bisa tidak. Nah di sini ini pentingnya ngaji. Jadi sehingga ketika Allah ngendikan rijal sekalipun, lelaki, kadang maknanya memasukkan perempuan. Misalnya gini, kalau kamu ngaji ilmu nahwu, hudal lil muttaqin, alladzina itu jamak untuk lelaki atau perempuan? Alladzina, lelaki. Tapi Quran itu untuk lelaki, tok apa lelaki dan perempuan? Dua-duanya. Tapi Allah ngendikan alladzina yu'minuna, bukan allai yu'minna, bukan pakai redaksi perempuan. Karena yang dimaksud lelaki adalah umatnya Nabi. Ya sudah, kalau umatnya Nabi ya semuanya umatnya Nabi. Tapi ada beberapa lafaz yang memang maksudnya lelaki, yang satu maksudnya perempuan. Caranya tahu itu ya lagi-lagi ngaji. Ya sudah, nggak ada jawabannya, memang harus ngaji. Nah itulah di Quran tuh banyak ada lafaz mujmal, ada lafaz muhtamil. Saya beri contoh lagi bab zakat. Ini yang paling pokok bab zakat karena ini terkait fikih. Rasulullah itu menzakati tamernya. Tamer itu kurma. Ya, tamer itu maknanya apa? Kurma. Itu oleh semua ulama fuqaha, semua ahli fikih dunia mengatakan makanan pokok. Jadi yang wajib dizakati itu tanaman, makanan pokok. Karena apa? Ya kalau nuruti sunnah Rasul persis, orang Indonesia wajib zakat. Karena Nabi hanya menzakati kurma. Di Indonesia enggak ada. Iya, enggak ada. Jadi
Ketika Nabi mengatakan tamer, saya ulang lagi ya, ketika Nabi mengatakan kurma maknanya apa? Zakatilah sesuatu yang sebagai makanan pokok, makanan khas atau makanan pokok daerah itu. Sehingga kita yang menzakati padi. Paham ya? Orang tertentu gandum. Sama seperti cung nak petui tamu sarungan gitu. Ternyata sarungnya itu basah. Wah, daripada basah katokan cekak ya tidak seperti itu. Sarung adalah ibaratun pakaian yang dianggap sopan dalam tradisi santri. Ketika sarungnya basah, penggantinya juga celana, jangan celana pendek. Karena kalau celana pendek tidak mewakili kesopanan. Jadi kalimat itu bisa diganti cung nemuin tamu dengan kesopanan. Di antara gambarannya pakai sarung, maka sarung bisa diganti celana. Tapi nggak bisa diganti celana pendek, karena itu nggak cerminan sopan. Sama, cung tamu saya kasih kopi, tentu bisa diganti teh, diganti sprit. Paham ya? Tapi nggak bisa diganti toa, paham ya? Karena itu nggak cerminan, jenisnya terlalu jauh, apa? Jenisnya apa? Terlalu jauh. Ya, jadi ini jelas ya. Jadi kalimat-kalimat itu potensinya mujmal, potensinya itu muhtamil atau muhtamal. Wal farqu bainahuma annal mujmal yadullu ala umurin ma'rufah wal lafdhu mustarakun mutaraddidun bainahuma wal mubham la yadullu ala amrin ma'rufin ma'al qat'i bi anna syari' lam yufawwid li ahadin baina mujmal bi khilafil muhtamil atau muhtamal. Jadi ya seperti itu semua. Saya contohkan yang gampang itu yang fikih saja ya. Misalnya orang disuruh sholat. Sudahlah kamu sholat saja. Ya tentu kalau waktu zuhur pikiran pertama itu ya sholat zuhur, kalau waktu asar itu ya asar. Jangan pepeh kalimatnya gini. Cung kamu sholat. Waktu zuhur sholat apa saja. Qobliyah masjid atau tahiyat masjid. Yang penting kan sudah sholat. Jadi semua kalimat itu pasti proporsional. Ya semua kalimat itu pasti apa? Proporsional. Sehingga pertanyaannya secara fikih, kalau kita harus madhep kiblat dan sholat harus bergantung matahari, maksudnya Nabi ya tentu daerah-daerah yang ada mataharinya. Maka kalau yang enggak ada mataharinya, ada ketentuan lain yang nanti ikut menginduk yang ada apa? Matahari. Karena setiap hukum pasti ada muqtadul halnya, ada proporsinya. Makanya kata ulama fikih itu misalnya begini lagi, tak contohkan. Yang fikih aja yang gampang, karena itu keseharian kita. Sholat itu batal dengan makan. Kalau kamu sholat, makan batal enggak? Batal. Itu satu upo sudah batal enggak? Sudah kan? Itu bahasanya sholat batal bil akli dengan makan. Sekarang kalimatnya tak ganti. Cung hormatilah tamu dengan ngasih makan. Satu upo cukup apa satu piring? Sama-sama kalimatnya makan. Wis tak kei sak upo sing penting mangan. Tapi misalnya di bab sholat kok kamu babkan kayak menerima tamu ya kacau. Sholat itu batal dengan makan. Oh nak sak upo orang mangan. Sedenge mangan ya sak piring. Jadi di bab sholat batalnya makan itu cukup sak upo. Tapi di bab hormat tamu minimal sak piring. Kalimatnya sama-sama makan. Sama seperti yang saya ceritakan tadi, di bab wudu tangan itu sampai siku. Di bab kotu ya disarik hanya pergelangan. Padahal ayatnya ya tangan faktou aidiyahuma. Padahal pergelangan bahasa Arabnya itu ku apa? Al-ku. Itu bab-bab yang oleh ulama disebut nanti kalau kamu ngaji Quran, kamu harus hati-hati karena ada lafadz mujmal, ada lafadz muhtamal, ada am, ada khas. Sebelum saya terangkan teks persisnya itu ada sekian problem dalam memahami Quran, terutama kalau lewat terjemah. Problem itu bisa gawat betul, bukan gawat-gawatan tapi gawat betul. Misalnya ada ayat begini dan terjemahnya pasti begini. Fa'ainama tuwallu fatamma wajhullah. Kamu menghadap mana saja, di arah manapun, di sana ada ridhonya Allah. Itu kalau hanya pakai terjemah, tentu menjadikan kita sholat bisa menghadap ke timur, ke barat, ke utara, dan ke apa? Selatan. Saya cerita sedikit tentang asbabun nuzul. Memang tema sekarang tentang asbabun nuzul. Dulu Rasulullah SAW ketika di Mekah itu sholat menghadap Ka'bah. Tapi setelah pindah di Madinah, di mana Madinah itu ada komunitas Yahudi dan Nasrani, Rasulullah itu menghadap ke Baitul Maqdis, kira-kira 16 bulan.
16 sampai 17 bulan. Semua riwayat itu kisarannya hanya 16 sampai berapa? 17 bulan. Sehingga orang Yahudi itu bilang begini, Muhammad ini baiklah, meskipun dia membawa agama baru tapi kiblatnya masih ikut kita, masih baik kan. Setelah 16 bulan Nabi diperintahkan Allah untuk menghadap ke Ka'bah. Awal liwajhaka syatral Masjidil Haram. Maka orang Yahudi itu berontak. Berontaknya adalah kiblat mereka ditinggalkan. Cara berpikir orang Yahudi itu kiblat mereka ditinggal. Sehingga mereka bilang mawallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang menjadikan umat Islam berpaling dari kiblat Baitul Maqdis. Kemudian mereka provokatif betul. Ini perlu diperjelas. Provokatif. Bilang begini. Inna Muhammadan tahayyara fi din. Muhammad ini bingung dalam beragama. Sehingga habis ngomong A ngomong B, habis kiblat Ka'bah kiblat Baitul. Sehingga dalam banyak tarikh disebutkan peristiwa kiblat itu terbanyak melahirkan orang murtad, orang yang keluar dari Islam gara-gara provokasi orang Yahudi. Muhammad tahayyara fi din. Muhammad itu bingung dalam menentukan pilihan apa? Beragama. Kemudian walhasil singkat cerita akhirnya Nabi itu madhep Ka'bah. Apa yang terjadi mukjizat itu adalah bahwa agama ini agama yang mewakili semua agama sebelumnya yang masih orisinil. Yaitu Nabi akhirnya berargumentasi Ka'bah adalah kiblat yang asli, yang lebih tua. Terus mereka tanya, buktinya apa? Dijawab oleh Quran, fihi ayatum bayyinatum maqamu apa? Ibrahim. Ka'bah bukti tertua adalah di situ ada makam Ibrahim. Makam itu jejak kaki. Ya kalau bahasa Indonesia makam itu kuburan, kalau dalam bahasa Arab maqam itu jejak apa? Jejak. Sehingga diketahui oleh sejarah, dibuktikan di situ ada jejak kaki siapa? Nabi Ibrahim. Sementara nisbatnya Baitul Maqdis itu adalah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang ini adalah turunan dari Nabi siapa? Ibrahim. Hikmahnya apa? Begini. Sebagai bukti bahwa Baitul Maqdis pernah menjadi poros Islam atau poros Tauhid, maka Nabi Muhammad pernah disuruh menghadap ke Baitul Maqdis. Buat inget-ingetan kalau ini pernah menjadi poros apa tahu. Tapi tetap tua-tuaan masih tua apa? Ka'bah. Kenapa tua Ka'bah tadi? Karena Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapak dari para. Dan di situ ada jejak kakinya. Fihi ayatum bayyinatum maqam. Bukti itu belum cukup. Dibuktikan lagi bahwa Ismail kecil itu hidupnya di Ka'bah. Kita tahu sa'i bena Safa wal Marwah adalah karena Siti Hajar sedang mencari apa? Jadi ada bukti sekian, bukti empirik bahwa Ibrahim itu kiblatnya itu Ka'bah, bukan Baitul. Sehingga ada kata-kata fihi ayatum bayyinatum maqamu. Nah, tanpa ngerti asbabun nuzul, kamu akan mengartikan fa'ina ma tuwallu fatamma wajhu itu salah. Karena di situ kamu menghadap mana saja, maka di situ ada ridhonya. Maka para ulama memberi catatan, maksudnya begini, kamu menghadap kemana saja, asal itu yang diperintahkan Allah, maka di situ ada ridhonya. Harus seperti itu maknanya, disesuaikan dengan konteks asbabin. Tanpa seperti itu tidak bisa. Dan masih banyak lagi kepentingan tentang asbabin. Jadi problem sekarang adalah banyak mufassir yang hanya mengartikan dari terjemah. Itu bahaya sekali. Jika ada orang yang menikah secara mut'ah, itu kan mirip kayak transaksi zina. Mereka berdalil famastam takum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun. Perempuan yang sudah kamu nikmati, yang penting kamu bayar. Terjemahnya seperti itu. Karena ujur itu jamaknya ujroh. Itu fatal sekali. Padahal ayat itu begini, settingannya begini, setting siakul kalamnya atau asbabun nuzulnya begini. Ini sekaligus, memang saya sengaja ngaji dengan tema yang berat untuk penghormatan pada yang ngaji. Kalau temanya ringan kan kayak TPG. Jadi ini supaya gue keren-kerenan, ini ada doktor Pak Oni pernah dekan Fakultas Hukum. Jadi kalau saya nanti salah tinggal ditangkap saja, gampang kan? Tapi nangkap saya berurusan dengan Tuhan. Jadi kalau orang dekat Allah itu yang tanggung jawab itu Allah. Jadi dia bisa menang di kepolisian tapi kalah di hukum Tuhan. Jadi kalau berhadapan-hadapan dengan saya. Begini asbabun nuzulnya begini.
Wal muhsanatu minan nisa yang awal juz 5 itu ya kita santai aja. Yang awal juz 5 itu sebetulnya maktuf diatafkan pada ayat hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Jadi perempuan yang haram dinikah itu ada 7. Yang faktor nasab yaitu siapa? Ibu, putri, saudara putri, bulik dari bapak, amah itu bulik dari bapak, kholah itu bulik dari ibu, keponakan dari saudara lelaki, keponakan dari saudara perempuan. Ini disebut haram karena nasab gen. Kalau orang Jawa bilang hanya 4 karena ngitungnya bulik baik dari bapak maupun ibu. Kalau orang Jawa bilang kan bulik terus keponakan dihitung 1. Padahal ada keponakan dari saudara lelaki, ada keponakan dari saudara apa? Perempuan. Wa banatul akhi wa banatul. Terus kedua, haram karena rodok. Kita tahu dalam hukum Islam rodok adalah sama dengan nasab. Jadi ibu yang pernah menyusui kamu berarti jadi ibu kamu. Dan saudara sepenyusuan berarti menjadi saudara kamu. Ini disebut wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar rodok. Terus ketiga, haram karena musoharoh, karena besanan. Jadi pagi ini misalnya saya nikah dengan Sri, bilang qabil tu nikaha wa taswijaha bil maril madkur. Setelah nikah dengan Sri ini otomatis ibunya dia menjadi mertua. Otomatis haram saya apa? Nikah. Ini namanya haram karena musuh. Atau kamu punya anak Zaid. Zaid pagi ini akad dengan Sri. Berarti Sri adalah menantu Anda. Otomatis haram bagi Anda. Itu namanya haram karena musuh haram. Karena bisana. Itu yang disebut waroba apa haram-haram itu kan terus wa ummahatu nisaikum. Ibu dari istri-istri kamu. Memang ini agak jelimet, tapi memang syaratnya mufassir harus biasa jelimet. Jangan hanya nyari partai ayat-ayat untuk kepentingan partai. Wah, itu ngeri. Kacau Quran dipakai kampanye. Terus itu berarti sudah 3 kan? Haram karena nasab, karena rodok, haram karena musuh. Terus yang keempat ini haram yang bukan karena sebab pada seorang perempuan, tapi karena istri orang. Itu disebut wal muhsanatu minan nisa. Haram menikahi perempuan yang masih milik orang lain. Nah, orang lain yang menikahi ini, istilahnya Allah adalah lelaki yang menikahi perempuan ini adalah lelaki sing muhsinina ghairu musafihin, secara nikah yang sah. Nah, nikah yang sah itu begini dalam hukum fikih Islam. Saya nikah dengan Sri, kalau hanya akad, itu saya wajib bayar mahar hanya separuh. Jadi kalau saya janji bayar 1 miliar, berarti wajib bayar berapa? 500 juta. Kalau janjinya 100 juta, hanya bayar 50 juta. Itu yang wajib bil akdi. Nanti wajib sepenuhnya nunggu bil jima. Kalau sudah hubungan intim, baru wajib 100%. Jadi kalau ada di Jawa, nikah dengan seperangkat alat sholat, itu yang atasannya tok, itu wajib karena akad. Nanti bawahnya nunggu setelah hubungan apa? Intim. Nah, ini hukum Quran, bukan hukum saya. Makanya kan wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, saat terus panis fuma faradtum. Hanya wajib bayar setengah. Nah, perempuan yang sudah diajak hubungan intim itu kata Allah fa'atuhunna ujurahun, maka wajib kamu bayar Jadi ayat itu tentang perempuan yang sudah dinikah, kita harus bayar berapa? Harus bayar penuh. Ini penting saya utarakan. Nah, problem kita sebagai orang Indonesia, ini juga problem Pak On, problem semua kiai. Mahar di Indonesia itu nggak bisa dibahas di Quran. Karena keterlaluan, kecilnya itu keterlaluan. Saya ini kan kiai, sering ngakatkan tuh sampai bosan, seperangkat alat sholat. Itu ngawur sekali, ini mbak-mbak harus nggak mau gitu. Saya provokasi minimal itu ya berapa? 100 juta berapa? Pantasnya berapa? Pantasnya berapa? 10 gram itu berapa nilainya? Kan 1 gram 500.000, baru 5. Ya sudah mendingan itu 10 gram. Quran itu bayangannya gini, sambil latihan, yang hafal-hafal biar latihan. Jangan dapat beasiswa karena hafal tapi nggak jelas juntrungannya. Quran tuh bayangannya gini, ini nggak mungkin Quran ini bisa dibaca di Jawa. Wa in aradtum istibdala zaujin makana
zauji wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Jika kamu nikah sama seorang perempuan, kemudian kamu cerai, maka mahar yang sudah kamu berikan jangan ambil lagi. Karena mahar di Arab itu mahal, 100 juta, kadang mobil Alphard, kadang GMC. Sehingga setelah menceraikan tuh kebayang menarik. Kok enak, dulu saya memberikan itu kan karena dapat servisnya, sekarang sudah saya cerai, saya tarik. Kalau mahar di Indonesia kan seperangkat alat sholat. Jadi gak kebayang ada kalimat fala ta'khudhu minhu syai'a, jangan ambil lagi. Kebayang ngambil aja enggak? Apalagi kalau nikahnya sudah 2 tahun kan sudah lusuh, sudah. Tapi kalau di Arab itu kebayang karena mahal. Makanya orang Arab suka nikah orang Indonesia karena murah. Jadi bahasa kintoron tuh harta yang enggak ternilai. Wa ataitum ihdahunna kintoron. Yang enggak ternilai, mahal betul. Itu pernah saya hitung, ada yang mahar itu 400 juta, ya sekira segitu. Nah, makanya setelah dicerai, Allah memperingatkan setelah kamu kasihkan, ya jangan minta lagi. Kenapa kepikiran minta? Karena jumlahnya besar. Kalau di Indonesia kepikiran nggak minta, nggak kepikiran, saking kecil. Seperangkat alat sholat, kadang 1 juta. 1 juta itu setelah hubungan intim, sebelumnya yang wajib hanya 500. Itu kan nggak kebayang. Makanya susah ngartikan Quran di Indonesia, kadang susah karena kadang terlalu. Itu pernah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah bilang begini, wahai para perempuan, mahar itu jangan mahal-mahal, kasihan para lelaki. Itu ada perempuan alimah, ya orangnya alim betul, meskipun nggak pernah sekolah di UI, tapi alim itu. Itu usul langsung gini, ya Amirul Mukminin, laisa dzalika laka ya Amirul Mukminin, waqad qala ta'ala wa ataitum ihdahunna qintaran. Kamu hanya seorang Amirul Mukminin, tidak berhak bikin aturan pembatasan mahar. Allah saja tidak batasi, kenapa kamu batasi? Sehingga dulu yang namanya nikahnya Sulaiman Agung atau Jamaluddin siapa Ratu Agung, kalau hadiah ya sampai tas mahal itu. Ini kan dari bahasa Arab mumtaz mahal. Mumtaz itu istimewa, mahal itu dia punya istri yang sangat dicintai, dikasih hadiah mumtaz mahal. Terus ilat Jawa jadi apa? Tas mahal. Itu sama Mujid Ulil Albab kalah. Itu kalau cerai kan kepikiran minta lagi. Dikasihkan yang baru. Tapi kalau di Indonesia tidak mungkin karena apa tadi? Seperangkat alat sholat. Begitu nyari yang murah lah. Yang bagus kitanya, bungkusnya yang bagus. Nah, maka nggak mungkin kita maknani Quran tanpa mengenal yang bernama asbabin. Karena makna ayat itu bisa kacau kalau kita tidak tahu asbabin. Yaitu kayak tadi makna fa'ina ma tuwallu fatamma wajhu. Itu maknanya kan kamu menghadap mana saja, boleh saja di sana ada ridhonya Allah. Berarti kan bisa ke timur, ke selatan, ke utara, ke barat. Itu bahaya betul. Sehingga kata ulama harus mengkaji asbabin supaya porsi ayat ini sampai semana jauhnya itu kita tahu. Tanpa tahu itu tidak bisa. Begitu juga menyangkut kiblat. Sekarang saya tanya, kemarin kan ramai dulu di Kemenak, kiblat semuanya diukur dengan GPS, terus beberapa masjid dikomentari salah, karena diukur pakai apa? GPS. Kalau dalam bahasa falak disebut yaumarostil kiblat. Memang bisa diilmu. Tapi pertanyaannya begini, dari awal Allah ngendikan fawal liwajhaka syatral masjidil haram. Kamu yang penting sholat itu menghadap masjid. Masjid itu ya bangunan. Sehingga kata Ibnu Abbas yang diriwayatkan banyak ulama mengatakan Al-Ka'bah kiblatun di ahlil masjid wal masjid kiblatun di ahlil haram wal haram kiblatun di ahlil masyriq wal maghrib. Jadi kalau orang di dalam masjid kiblatnya harus Ka'bah. Di luar masjid kiblatnya asal bangunan Masjid Haram. Tapi di luar sini kayak di Indonesia boleh semua tanah. Kenapa begitu? Kata Ibnu Abbas karena Quran turun bilisanin Arabiyyin mubin. Jadi kalau orang Jogja kalau mau ke Jakarta arahnya kemana? Barat. Itu sebetulnya ketika Anda ke barat itu persis Jakarta apa bisa saja pasnya itu Pangandaran. Tapi orang itu akan bilang kalau ke barat ya ke Jakarta. Meskipun presisi Anda tepatnya di Pangandaran. Nah kiblat seperti itu, asal orang menghadap ke barat itu orang sudah bilang ke kiblat. Gak usah sedetail misalnya harus pas Ka'bah. Saya pernah debat sama tim ahli Kemenak. Gak bisa Gus, sekarang ada GPS harus tepat Ka'bah. Terus saya bilang gini, kalau teori Anda benar, berarti semua masjid luasnya maksimal 16 meter. Ka'bah itu luasnya hanya 16 meter.
Berarti Masjid Ulil Albab yang pojok sana sama pojok sana, kira-kira itu ya sudah tidak kena Ka'bah. Kalau harus tepat, Ka'bah itu kan diameternya hanya 16. 16 sama 18 kalau nggak salah. Berarti semua masjid kalau ingin tepat Ka'bah harus pas 16. Kalau terlalu luas pilihannya harus cekung. Kan jadi aneh. Makanya saya itu sering Pak, dulu saya ini biasa debat fikih. Kalau di tradisi pesantren namanya Basul Masail. Saya punya teman yang paling kurang ajar, yang paling saya kenang dalam sepanjang sejarah. Dulu itu kalau debat fikih itu ya seru. Kalau aturan fikih kan gini, soft paling baik kan soft pertama. Baru kedua, baru ketiga. Yang paling keren kan soft awal, soft. Terus teman saya bilang gini Pak, ya kalau gitu gini aja Gus, desain masjid itu memanjang utara selatan. Biar semuanya soft awal. Gara-gara didesain begini kan ada soft 2, soft 3. Apa susahnya? Kita bikin mulai awal supaya masjid itu memanjang utara apa? Selatan. Supaya semuanya soft awal. Ya kalau ada hukum ya diimplementasikan dalam desain bangunan katanya. Itu kan kacau. Terus akhirnya saya jawab, lalu setelah begitu yang paling afdol siapa? Yang dekat imam. Ya sudah, bikin cekung saja kalau gitu. Artinya gini ya, beragama itu yang sehat. Jadi beragama itu berdasar riwayat. Berdasar riwayat, pernah ada ulama yang ngitung, Madinah menghadap Ka'bah itu ya tidak pas. Pernah dihitung pakai GPS. Kiblat Madinah ke Ka'bah itu ya tidak pas. Tidak seperti yang pernah dianjurkan Kemenak. Karena apa? Agama ini ngikuti bilisanin arabiyyin mungkin. Seperti jenengan gini. Semua ini istilahnya apa? Menghadap Gus Bah. Padahal ada yang agak sana, agak sana. Semuanya ngaji sama siapa Gus? Ya sudah. Istilahnya bertatap muka. Memangnya kita benturan. Ini bahasa. Jadi seperti ini semua namanya apa? Berhadap. Padahal ada yang agak samping, agak samping. Ka'bah juga gitu. Sebenarnya tidak se-ekstrim yang dibayangkan orang-orang. Cuma kalau bisa tepat, ya kita harus tepat. Tapi tetap saja tidak perlu 16 apa? Fa'aina ma tuwallu fatamma wajhullah itu artinya menghadap. Menghadap itu menghadap arah. Makanya Allah tidak dawuh fawal liwajhaka naqwal Ka'bah, tapi fawal liwajhaka syatrul Masjidil Haram. Jadi ini penting saya utarakan supaya kita familiar dengan istilah-istilah Quran. Istilah Quran itu gampang sebenarnya. Kalau kita kaji itu gampang. Problem kita tidak pernah mengkaji, jadi semuanya asing. Kalau kita mengkaji itu gampang sekali. Saya punya sekian cerita betapa pentingnya mengkaji Quran. Harun ar-Rasyid itu dinasti Bani Abbasiyah. Itu pinter sekali. Ada seorang ustadz yang agak ekstrim. Itu datang ke Harun ar-Rasyid. Ya Amirul Mukminin, inni nasihun laka famusaddidun alaika. Fala tajidanna alayya fi nafsika syai'an. Saya mau nasihati kamu tapi saya mohon jangan masukkan hati. Karena nasihat ini penting. Tapi saya akan keras, vulgar, akan keras, kritik saya akan keras karena Anda sebagai Amirul Mukminin tidak becus. Apa kata Amirul Mukminin Harun Rasyid? Uskut ya Ustad. Sebagian riwayat uskut ya jahil. Kamu itu Ustad bodoh, tidak usah banyak omong. Terus ditanya, kenapa saya bodoh? Terus dibacakan ayat faqula lahu qaulal layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Inna Allaha ta'ala qad arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika qala ta'ala faqula lahu qaulal layyina. Allah pernah menugaskan seorang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Musa dan Harun. Musa dan Harun adalah seorang nabi. Kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja etikanya faqula lahu qaulal lain. Kamu kalau ngomong yang halus, yang baik, yang berperadaban, kok kamu sama saya mau kasar? Akhirnya ustadznya ternyata pinter kamu, yes pinter aku. Jadi semudah itu. Allah itu menugaskan orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa. Kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja ada etikanya. Kok kamu sama saya mau tambah etika? Mau main kasar hanya karena kamu merasa nasihat Anda benar? Jadi gampang sekali memahami Quran. Tapi lagi-lagi memang bagi ahlinya. Tapi ini saya bantu supaya sampean jadi ahli apa? Quran. Meskipun ngajinya sebulan sekali.
Sudah sebulan sekali tidak punya kitabnya, sudah. Jadi ulama dulu kalau belajar Quran itu gampang. Saya berkali-kali cerita, yang kitab saya baca di rektorat namanya Sajaratul Ma'arif. Itu kalau cerita bikin judul itu enak sekali. Babuna fil ibad bi kullil bilad. Bab seseorang di mana saja hidupnya harus bermanfaat. Terus dalilnya itu hanya mengutip makalahnya Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Ciri utama seorang nabi apa? Saya di mana-mana adanya berkahi orang lain. Jadi berkah bagi orang lain. Maksudnya tidak jadi problem bagi orang lain. Artinya kamu hidup entah di Jogja seperti Pak Ono orang Jember, saya orang Rembang. Hidup di Jogja manfaat, di Jember ya manfaat, di mana-mana manfaat. Saya pernah di Korea seminggu ya manfaat. Saudara kita TKI yang di Korea ya manfaat, di sana bikin masjid, bikin apa. Karena ngendikane Allah menceritakan Nabi Isa siapa? Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Saya adalah orang yang di mana-mana berkah. Artinya manusia eksistensinya harus seperti itu, hidup di mana saja. Gampang sekali memahami. Pernah Imam Syafi'i ditanya, kalau kamu nggak kehilangan air atau nggak ada air di satu daerah, cari-cari dulu sampai nggak ketemu. Setelah nggak ketemu air, baru kamu boleh tayam. Imam Syafi'i ditanya, apa dalilnya harus mencari dulu? Kalau nggak ada air ya langsung tayamum saja. Kenapa harus nyari-nyari dulu? Jawabnya Imam Syafi'i itu gampang sekali. Qala ta'ala falam tajidu ma'an. Kemudian kamu tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan setelah mencari. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Kan ayatnya kan falam tajidu ma'an. Kemudian kamu tidak menemukan air. Tidak menemukan tuh nyari dulu apa langsung ambil sikap? Nyari dulu baru kesimpulannya tidak ketemu. Kalau belum pernah nyari namanya tidak tahu. Segampang itu ulama dulu memahami Quran karena konstruksinya utuh. Yaitu mereka tahu betul bahwa Quran itu bilisanin Arabiyim. Ketika Futuhat Syam. Syam dulu itu dikuasai tentara Romawi. Era Sayyidina Umar Futuhat. Yerusalem dikuasai tentara Islam. Itu awal Sayyidina siapa? Umar radhiyallahu anhu. Ketika Futuhat mau ada pesta besar-besaran. Tapi Umar menolak. Ketika menolak, kenapa Anda menolak? Beliau hanya baca ayat innallaha ta'ala ayyara qauman faqala adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Allah itu mengkritik satu komunitas kaum yang zaman di dunia menghabiskan semua kenikmatan. Maka kita tidak perlu syukuran besar-besaran. Jangan-jangan jatah kita di akhirat kita habiskan di dunia. Itu adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud. Semudah itu ulama. Rasulullah pernah dahar, pernah makan. Makan karena 3 hari gak makan, cara Indonesia gak makan nasi, gak makan daging, sudah lama sekali. 3 hari Nabi hanya makan kurma dan air putih. Pernah Nabi gak makan roti sampai 3 hari. Kalau Indonesia mungkin gak makan nasi. Di hari ketiga, ada sahabat yang berbaik hati, Nabi disembelihkan kambing, dipotongkan kambing, Nabi disuruh dahar. Itu baru dahar setengah piring, Nabi berhenti. Ketika ditanya, setengah piring itu kan sudah kuat untuk sholat, untuk apa sudah kuat. Ditanya, ya Rasulullah kenapa berhenti? Bukankah engkau tidak makan ini 3 hari? Nabi menjawab, walatus alunna yawma idzin anin na'im. Semua nikmat yang saya rasakan nanti ada pertanggungjawabannya. Makanya saya tidak ingin banyak-banyak. Wah itu kalau diterapkan di sini enggak populer. Makanya saya tahu gayanya ngaji Quran itu enggak siap dengan konsep-konsep Quran ini. Jadi segampang itu orang dulu. Nah karena apa ya itu tadi? Mereka tahu asbabun nuzul. Quran itu diturunkan dalam konteks apa? Lafaz ini arahnya kayak apa? Mutlak muqayyadnya kayak apa? Muhkam mutasabihnya kayak apa? Nasah mansuhnya kayak apa? Nah sedikit saya cerita ini mungkin contoh terakhir supaya agak lama-lama nanti bingung kalau lama. Yang bingung ya saya. Bingung cara memahamkan. Jadi kalau guru itu kan bingung cara memahamkan, kalau murid bingung cara memahami. Gak tahu tingkat kebingungannya sama. Kalau guru itu bingung cara memahamkan. Kalau murid bingung cara. Jadi ini pertemuan 2 kelompok bingung. Yang satu bingung cara memahamkan, yang satu bingung cara. Kalau orang ekstremis bingung cara merusak suasana. Nah, itu gak bener itu. Ada loh. Rasulullah itu Nabi, itu paling pusing yang ngadepi orang-orang yang ekstrim. Karena apa? Cara berpikir itu lompatannya itu enggak tertib.
Jadi Nabi itu cara berpikir itu kecerdasan nubuah. Sementara orang ekstrim cara berpikir itu kecerdasan nafsu, bukan kecerdasan manusia. Kalau manusia masih baik nafsu. Misalnya begini, kalau dalam tradisi nubuah itu, saya dengan Pak Anu berteman lama, mulai tahun 2000 berapa. Itu kalau Pak Anu bertamu ke saya, harusnya tidak usah tak kasih makan, karena sudah dekat. Tapi kalau kenalan baru itu dikasih makan, disangoni. Jadi Nabi itu perilakunya agak unik. Akhirnya ada orang yang cara berpikir itu dangkal. Ya Rasulullah ini tidak fair. Yang iman lama tidak diservis, yang iman baru diservis. Cara berpikir Nabi begini. Orang Ansor itu kan sering memberi Nabi. Perjuangannya Nabi ditopang orang apa? Ansor. Donatur lah, kira-kira orang Ansor itu donatur. Donatur itu keren. Karena donatur itu artinya al-yadul ulya khairum minal yadis. Sehingga ketika Nabi sudah menguasai negara, menguasai Mekah Madinah, sudah futuhat. Itu orang Ansor tetap nggak diservis. Yang diservis Nabi itu orang-orang baru masuk Islam, disebut wal mu'allafati qulubuhum atau Islam mu'allaf. Ada 1-2 orang yang protes, tentu yang nggak pinter. Tukang protes pasti tidak pinter. Wong iskal-iskalnya sendiri, otaknya nggak sampai-sampainya sendiri, orang lain disuruh jawab. Makanya di sini tidak ada tanya jawab, nanti iskal-iskal kamu sendiri, bingung-bingung kamu sendiri, saya disuruh jawab. Berarti Gus Pak gak mau ditanya aja, memang gak mau karena tadi jawab sendiri aja, nanti pinter sendiri, kapan-kapan pinter sendiri. Akhirnya tanya begini, cara tanya gini, ya Rasulullah, ini gak fair. Orang sudah Islam lama setelah negara terbuka milik Anda, setelah kita menang, setelah kita menguasai negara, tidak kamu servis. Sementara yang baru Islam kamu, Nabi itu bertanya senyum-senyum, rileks saja. Lama-lama tambah ekstrim pertanyaan. Kata Umar, ya Rasulullah saya beri izin untuk membunuh orang ini. Umar itu pikirannya karena mangkel Nabi. Nabi jangan. Kalau kamu bunuh nanti apa kata orang banyak? Inna Muhammad dan yaqtulu ashabah. Dikira Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Nabi masih mendengar. Komplainnya masih mendengar. Lama-lama Nabi memberi penjelasan. Kamu ini orang Ansor. Kamu biasa memberi saya, memberi dana perjuangan. Memberi itu hebat. Saya tidak ingin menurunkan grade Anda, grade sebagai pemberi, berarti kelasnya elit, sekarang menjadi penerima. Itu tidak bagus. Itu betapa Rasul ini namanya kecerdasan nubuah. Kalau orang biasa memberi, biar memberi saja. Supaya dia tetap heroik, tetap patriotik, tetap keren, karena mentalnya Jangan sampai dari mental memberi, kemudian mentalnya peminta. Jadi kalau Pak On jadi tim suksesnya Pak Jokowi itu ya tidak minta-minta. Kalau dulu kampanye ya kampanye saja. Biar memberi terus gak pernah minta, meskipun akhirnya ya gelong. Tapi Nabi dulu tidak gitu. Jadi orang Ansor itu gak pernah diservis. Padahal jasanya kayak gitu. Supaya kelasnya tetap kelas elit, yaitu pemberi, penanggung jawab. Nabi gak ingin orang Ansor turun grade menjadi penerima. Orang-orang yang cerdas nubuah menerima konsep Nabi seperti itu. Lo tanya sama Pak On, saya dadani terjemahan UI itu puluhan tahun sama Pak. Itu beliau ke kontrakan saya ke rumah beliau. Itu tidak pernah berharap. Saya sangat tertutup. Bukan apa-apa ya, kalau ingin memberi saja. Kontribusi saya pada Al-Quran. Saya tidak kepikiran mendapat. Supaya heroik. Tapi orang-orang yang cerdas tadi, cerdas amatir tadi, ini nggak fair. Wong yang memberi lama kok dapat servis sedih. Nah, sekarang itu problem zaman akhir sudah mulai seperti itu. Nah, orang ini namanya Dzul Khuwaisirah. Ini yang nanti punya anak turun Khawarid. Khawarid itu orang yang ibadahnya hebat, tapi cara berpikir dengan nubuah salah. Orang lagi Khawarid itu orang yang ibadahnya hebat, tapi cara berpikir nubuah salah. Nubuah itu unik. Nubuah itu cara berpikir tadi. Apa ya? Melihat sesuatu yang benar biar benar terus. Yaitu tadi, mental memberi itu ya biar memberi terus, tidak usah di-share. Maka ketika Abu Bakar jadi khalifatul Rasulullah, itu ada sistem kepegawaian. Itu gajinya Umar yang sudah Islam lama, gajinya Abu Bakar yang sudah Islam lama. Itu sama Abi Sufyan sama, padahal Islamnya Abi Sufyan baru setelah Fatih Mekah, kira-kira baru setahun. Terus diprotes sama orang-orang, ini Islam lama kok gajinya sama Islam yang baru setahun kok sama. Kata Abu Bakar, fadhailuhum indallah, mereka punya kelebihan Islam lama itu indallah, nanti balasannya biar surga. Kalau di dunia sesuai profesinya. Artinya profesi kalau penjaga kantor ya berapa, kalau dosen berapa, pokoknya ya sudah. Dan itu diterima oleh sahabat, semuanya nerima konsep itu.
Era Umar agak dibalik. Abu Sufyan kira-kira gajinya 1 juta, yang lainnya yang menangi Nabi mulai awal gajinya 10 juta. Ditanya, ya Umar, kenapa ini jadi rubah seperti kebijakan Abu Bakar, tidak seperti Abu Bakar? Jawabnya Umar lucu. Fawwah la usawwi baina man qatala Rasulullah wa baina man qatala ma'a Rasulillah. Demi Allah saya tidak akan pernah menyamakan orang yang dulu merangi Rasulullah yaitu Abu Sufyan dengan orang sing selawase dari anak Rasulullah yaitu Sayyidina Ali dan sebagainya. Ini penting. Artinya ketika gajinya orang saya seperti Ali radhiyallahu anhu itu tinggi itu bukan karena lamanya Islam, tapi karena lamanya iman. Jadi mulai dulu ijtihad itu ada dan dulu dia biasa saja. Karena tadi ada kecerdasan nubuah. Saya ulang lagi, ada kecerdasan apa? Sekarang itu kecerdasan toma atau kecerdasan nafsu. Itu kalau sampai ngaji kitab tasawuf, itu bab bakhil itu tidak ada. Menurut kitab tasawuf, medit itu juga ada, pikir itu juga ada. Yang ada itu toma. Toma itu berharap dikasih orang lain. Sampai pernah enggak bilang kalau artis-artis di Jakarta kikir? Tidak pernah kan? Karena kamu tidak pernah ingin diberi. Tapi kalau kamu punya pacar karena kenal tidak pernah ditraktir, oh pacar saya kikir. Karena kamu ingin diberi. Pernah enggak kamu hukumi orang lain kikir? Yang enggak kenal. Padahal tidak pernah memberi kamu. Apa kak? Karena kamu tidak pernah ini. Coba sekarang kamu saya tanya, ini latihan cerdas. Definisi kikir itu apa coba? Enggak pernah memberi kamu kan? Artis-artis Jakarta, tokoh-tokoh nasional pernah enggak memberi kamu? Enggak kan? Tapi enggak pernah kamu vonis kikir. Karena kamu enggak pernah Tapi pacar kamu, kok amin ditraktir terus? Atau istri kamu, atau mertua kamu kok enggak ngasih warisan, kamu bilang kikir enggak? Sebabnya kikir betul apa karena kamu tomak, berharap? Tomak. Maka di kitab tasawuf itu enggak ada bab kikir, yang ada bab tomak. Karena asal usul menvonis orang kikir itu karena tamak. Maka jangan banyak kenal orang, nanti banyak hukum kamu kan. Sombong juga gitu, di tasawuf itu enggak ada bab sombong. Karena orang hukumi orang lain sombong itu karena kamu ingin dihormati. Ada orang enggak kenal, terus lewat saja enggak tanya kamu bilang sombong enggak kan? Tapi kalau kenal, oh sombong betul, kenal enggak tanya kan itu. Jadi tasawuf itu sisi unik dari khazanah Islam. Makanya di tasawuf itu enggak ada kritik terhadap kikir. Ya tentu kikir itu buruk, pasti ya kikir itu buruk. Tapi nggak perlu dikritik. Jangan-jangan yang salah kamu. Mau kenal Pak On di PPAI terus ingin jadi sekretarisnya. Terus ingin kenal Pak Jokowi ingin jadi menterinya. Nanti kenal rektor ingin jadi pegawai. Ketika nggak diturutin bilang Pak Rektor kikir. Tapi orang lain ya kak pernah berharap. Mungkin nggak menvonis Pak Rektor atau Pak On ini kikir. Enggak kan? Berarti vonis kikir itu status orang itu apa nggak kesampaian niat kamu? Memang agak jelimet ilmu tasawuf itu, tapi itu unik, itu bagian dari khazanah apa? Islam. Makanya Rasulullah itu sering isti'adzah, minta perlindungan, wa min toma'in fi ghairi matma'in. Ya Allah, saya tidak ingin berkeinginan yang tidak layak. Karena semua dunia ini dimulai dari keinginan. Coba kamu protes negara itu karena apa? Ingin makmur, sejahtera tanpa kerja, sehingga nyalakan menteri keuangan, menteri ini. Makanya kalau guyonannya ulama tasawuf gini, tak beri bocoran, guyonannya orang tasawuf. Begini guyonannya. Anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memenuhi apa yang kamu inginkan. Kenapa keinginan itu kamu timpakan ke orang lain untuk memenuhi kamu? Wong kamu yang punya keinginan saja tidak bisa mewujudkan. Kenapa keinginan Anda kamu timpakan, bebankan orang lain untuk memenuhi keinginan Anda? Misalnya kamu, Gus saya ini goblok, tolong pinterkan. Oh kamu yang ini saja tidak bisa, kok menyuruh saya. Jadi kalau tiap tasawuf itu unik. Seperti kamu mencintai istri tulen, itu ingin kan dicintai istri tulen. Kamu sendiri kan nggak bisa cinta tulen, masih pelengahan sana sini. Kamu pacaran, ingin pacar kamu setia. Ternyata kamu bikin sekian alternatif. Kalau putus ini punya ini, putus ini. Tapi kamu ingin ini setia kan nggak fair. Makanya guyonnya orang tasawuf itu anta lam tajid min nafsika kullama turid fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Gampang tuh apalane pokoknya ratrit gitu aja gampang. Jadi kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memenuhi. Kok orang lain disuruh memenuhi. Sehingga orang tasawuf itu malu betul. Misalnya saya kok ingin Pak On takdim sama saya itu kurang pegawai. Kalau saya ingin ditakdimi saya menakdimi diri saya sendiri. Makanya berbahagialah orang yang ngilu terus saya ganteng sendiri ya Allah.
Saya kaya sendiri. Menunggu orang lain bilang kamu kaya itu repot. Menunggu orang lain bilang kamu hebat itu, ya sudah bilang aja, ya Allah saya hebat, ya Allah saya ganteng, ya Allah saya cantik. Daripada menunggu orang lain bilang apa? Cantik. Jadi ilmu tasawuf itu unik. Jadi kalau fikih itu yang dikritik itu kikir. Kalau tasawuf enggak toma. Karena orang yang kamu vonis kikir itu jangan-jangan tidak kikir tapi mementingkan yang lebih penting. Misalnya ada teman yang tidak pernah naksir kamu, ternyata punya ibu sakit, uangnya dianggarkan untuk ibunya yang sakit, atau anaknya sekolah, atau keluarganya masih butuh dia, sehingga sama teman dia kikir. Hakikatnya kikir apa mementingkan yang penting? Tapi kamu karena nggak pernah ditraktir menvonis kikir. Ini pelajaran. Jadi makanya yang dianteni ilmu tasawuf itu tomak, tamak kalau dalam bahasa Indonesia, bukan kikir. Karena vonis kikir itu akan disematkan orang yang tidak kesampaian hajatnya. Makanya bapak saya itu, keluarga kiai itu ajarannya itu. Yang penting jangan berharap dari orang lain. Ini Pak On saksinya, saya dulu benahin terjemah itu enggak pernah ingin diperlakukan seperti ini. Yang ngaji aja. Karena pikirannya keluarga kiai itu sederhana. Kalau ngamal ya ngamal saja. Ngamal itu heroik. Makanya buyut-buyut kita semua ini kan pahlawan semua. Membela negara Indonesia jadi merdeka. Ya nggak pernah kebayang jadi presiden menteri. Tapi sekarang nggak ngamal sedikit saja harus jadi menteri jadi. Ini bahaya kalau dalam kelangsungan bernegara karena orang biasa transaksional. Awal negara ini dibangun berdasar heroik bukan berdasar apa? Transaksional. Tapi sekarang orang akan membiasakan itu apa-apa itu transaksional. Ini tidak bagus untuk kelangsungan bernegara. Apalagi kelangsungan beragama. Sehingga seperti saya ini masih punya desa-desa binaan di Sragen, di pedalaman Papua sekalipun. Saya punya santri banyak di Papua. Itu kalau cerita itu unik-unik. Itu mau Jumatan, itu nggak ada orang 40. Sudah datang setengah 12, itu datangnya 3 jam. Di situ mau ketemu santri 3. Semua, karena ya akhirnya mereka tanya gini Pak. Pertanyaannya itu lucu. Gus, boleh nggak Jumatan orang 3? Secara fikih Syafi'i kan harus orang 4. Kemudian mereka tak bilang buat sholat duhur saja. Mereka nggak mau. Wong Jumat kok duhur. Harinya kan Jumat. Masa sholatnya? Sehingga kita yang jadi kiai akhirnya nyari fikul madzhabil arba. Nyari fikih madzhab. Ternyata Imam Malik membolehkan orang 6. Ada yang bilang 12. Yang penting keceluk jamun. Jamun itu kelompok. Kalau 3 kan belum keceluk apa? Belum disebut apa? Ini penting saya utarakan supaya kita berjuang itu bukan karena servis seperti ini kayak di Ulil Albab, masjidnya keren, kampus swasta tertua, terus termasuk nomor 1, 2 di Indonesia. Oke, kita syukur dengan kebesaran dulu. Tapi yang namanya dakwah itu menjadikan orang tidak tahu menjadi tahu, termasuk kepada desa-desa tertinggi. Sama, yang namanya menteri itu pembantu presiden untuk memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Sekarang misalnya menteri pertaniannya itu hebat, cerdas. Tapi petani nggak mau nandur padi, mau apa? Coba yang membantu ketahanan pangan itu para petani mau nanam padi apa karena menteri pertanian? Karena petani mau nanam. Ya sudah GR saja, kita pembantu presiden semua. Karena ikut menyumbangkan ketahanan pangan. Tapi kamu kan nggak digaji, kita keren, ngamal tambah harap gaji. Ini penting. Supaya Anda itu nggak hati kecil gitu. Ikut menyumbang negara tanpa ingin dapat gaji. Keren enggak? Dan itu nubuah. Apa? Nubuah. Orang Ansor itu seperti itu. Sehingga ketika Rasulullah wafat dan ada kompetisi kepemimpinan, itu orang Ansor enggak ikut. Sudah kita makmum saja, silahkan dibagi di saking baiknya orang Ansor. Nah, makanya saya ulang lagi ya. Kecerdasan nubuah ini yang enggak difahami orang Khawarij. Orang Khawarij cara berpikir yang kerja banyak harus dapat banyak. Sementara kecerdasan nubuah enggak. Yang biasa memberi terus memberi saja biar derajatnya tetap al-yadul ulya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya baca
supaya dapat berkahnya ulama-ulama dulu karena ini dikarang oleh ulama yang dipakai rujukan seluruh dunia. Begini, qala Ibnu Taimiyah ma'rifatu sababin nuzuli yu'inu ala fahmil ayat. Jadi mengenali asbabin nuzul itu membantu memahami secara benar ayat itu. Karena tadi kalau ayat itu dipotong itu maknanya bisa kacau kayak tadi famastam ta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun. Kalau diterjemah itu kan mendukung kawin mut'ah. Kalau terjemahnya saja perempuan siapa saja yang pernah kamu nikmati yang penting kamu bayar, itu kan aliran sesat dan menyesatkan. Itu konteks asbabun nuzul tidak seperti itu. Perempuan yang sudah menjadi istri kamu, seolah lagi perempuan yang sudah menjadi istri kamu, jika sudah kamu hubungan intim maka maharnya harus dibayar penuh. Tapi kalau belum hubungan intim maharnya hanya wajib separuh. Fanis ma faradtum illa ayafuna au ya'fu alladzi biyadihi uqdatun. Tapi tadi kalau di Indonesia gimana Gus? Nah, itu yang repotnya. Maharnya itu tadi mukena atasan dan apa? Bawahan. Wah kacau kalau di Indonesia. Sehingga kita bingung kalau dalam logika Arab kan gitu. Bayangannya kalau cerai kata Allah fala ta'khudhu min husai'at. Harta yang sudah kamu berikan ke istri jangan diambil lagi. Sampai dilarang ngambil tuh karena jumlahnya banyak sehingga kepikiran ngambil. Kalau di Jawa nggak usah dilarang sudah tidak akan ngambil karena rukuhnya sudah itu susahnya baca Quran di Jawa ya. Karena dari awal maharnya terlalu apa? Kecil. Terus beliau Imam Suyuti termasuk di sini menyontohkan yang pasti salah kalau difahami yaitu tadi ayat apa itu fa'inama tuwallu fastamma wajib. Jadi beliau terus meringatkan betapa pentingnya mengenali asbabin nuzul. Karena asbabin nuzul itu gampang. Saya ulang lagi, asbabin nuzul itu gampang. Gampangnya begini ya, kan ada satu peristiwa. Misalnya begini, Rasulullah itu kan mengkritik penuhanan Lata dan Uzza. Berhala-berhala itu dituhankan, dikritik sama Rasulullah. Kemudian mereka begini, karena mereka biasa personifikasi Tuhan. Muhammad, kalau Tuhan itu tidak Lata Uzza dan itu terbuat dari batu, lalu Tuhan Anda itu dari apa? Amin fiddotin audabin, lalu Tuhan Anda ini dari emas apa dari perak? Karena mereka nggak bisa membayangkan Tuhan tanpa dipersonifikasi. Terus Allah menurunkan qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena otaknya mereka sudah begitu, yang namanya Tuhan itu harus dipersonifikasi. Makanya saya kemarin di Korea seminggu, cerita yang paling unik gini Pak On, ada bos Islam, ada bosnya TKI yang baik. Mereka mengizinkan pekerjanya sholat. Bareng sholat tuh diingeti ke atas ke bawah. Oh nggak ada arcanya. Sehingga setelah sholat dibilang, apa saya berikan berhala sekalipun? Karena nggak kebayang ada orang sholat kok tanpa berhala, tanpa Tuhan. Yang kamu sembah itu mana? Kok nggak ada? Apa tak belikan? Jadi unik. Nah teman saya yang satu unik lagi. Dia termasuk pegawai Garuda. Yang derekno saya ke Korea itu orang pegawai Garuda. Dia karena orang kaya biasa ke Eropa kemana-mana itu. Singkat cerita dia sholat di mall karena nganggep Korea itu sudah negara maju kayak Eropa. Setelah sholat di mall pas asar itu, security-nya nelpon polisi. Pak polisi di sini ada ritual teroris. Jadi kalau menamakan sholat itu ritual. Jadi artinya apa? Ritual-ritual yang kita lakukan itu macam-macam cara pandang. Orang ateis itu kan Cina kan Korea itu kan ya Cina lah, Korea, Jepang, RRC itu kan sipit ini. Itu ya yang namanya ibadah, sembahyang ya harus ada patungnya, atau ada arcanya, atau ada benda-benda. Orang Islam kan nggak ada sama. Makanya mereka itu, kok bisa? Problemnya kita, saya ulang lagi, ini problemnya. Problemnya kalau ada itu ya repot. Begini misalnya, ini masih tentang asbabun nuzul. Ini contoh terakhir, tentang masih asbabun nuzul. Umar radhiyallahu anhu, sahabat Umar itu kalau mencium hajar aswad itu sambil gedumel. Tidak berdoa tapi gedumel. Masyhur. Itu ada di Bukhari. Alim tu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa. Walau la anni ra'aitu Rasulullah qabbalaka ma qabbaltuka. Saya tahu loh. Nyium hajar aswad dicium tapi sambil gedumel. Saya tahu loh kamu hanya batu, enggak mandoroti, enggak manfaati. Kamu jangan GR, saya cium itu jangan GR.
Kalau saja saya tidak melihat Rasulullah mencium kamu, maka saya ada sudi nyium kamu. Dah gitu aja. Terus berapa? Itu tiap nyium Hajar, itu tidak doa. Kalau kamu kan nggak minta kaya, minta macam-macam. Kalau Umar malah gitu. Nah, kenapa demikian? Itu ada asbabun nuzulnya. Umar itu saksi sejarah. Ketika Rasulullah Fathi Mekah, Nabi kan tawaf terus mencium Hajar. Itu di belakang masih banyak orang kafir. Kebetulan Umar masih di sana. Sudah Islam Umar, tapi dia di belakang. Dengar orang-orang kafir, Muhammad itu aneh. Katanya melarang nyembah batu. Ternyata dia nyembah batu. Jadi Nabi nyium Hajar Aswad itu dikira nyembah. Katanya ngelarang nyembah batu, tapi dia kok nyembah. Karena Nabi mencium Hajar Aswad. Nah, karena untuk menghilangkan stigmasi itu, Umar tiap nyium Hajar Aswad itu ngomong gitu. Andai kan ada sound system, mungkin ya di sound system. Supaya jelas bahwa penciuman ini bukan karena menyembah. Artinya mudah sekali kenapa Umar ngomong gitu, karena asbabun nuzulnya seperti itu. Coba kalau kamu tidak tahu asbabun nuzul, Umar maksudnya gimana? Gak doa, gak apa, kok malah ngomong gitu kan? Tapi kalau kamu tahu asbabun nuzul Umar itu yang mendengar komentar orang sama ketika kita tawaf itu kan 3 pertama kan kita lari-lari kecil. Itu ceritanya juga gitu. Rasulullah itu hidup di Medina, terus diterkenalkan miskin. Medina itu kota wabak, kota penyakit, endemik. Dulu Medina, Yasrib itu kota endemik. Jika kata orang kafir-kafir Mekah, yaji uliha dalbet kaumun kot wahanat huma Yasrib. Nanti akan datang satu komunitas kaum yang sudah lemas karena kena penyakit TBC dari Yasrib. Nabi dengar itu makanya terus bilang ke para sahabat, tunjukkan kalau kamu kuat dengan cara lari itu. Terus pakai pakaian yang kelihatan maco, yaitu yang dipakai lelaki-lelaki. Bahunya dikelihatkan. Nah, setelah Rasulullah wafat, Umar menggantikan beliau setelah Abu Bakar. Umar bilang gini, sebetulnya tawaf seperti ini, yaitu lari pertama 3 putaran pertama lari dan memperlihatkan pundak seakan-akan orang maco itu sudah enggak perlu. Karena alasan itu sudah tidak ada. Tapi ini tinggalan Rasulullah, maka jangan rubah ya tetap seperti ini. Akhirnya meskipun sudah tidak ada alasan tadi menjawab stigmasi orang kafir, tetap tawaf seperti ini. Jadi memang agama itu unik. Kadang kita harus tahu alasannya, tapi alasan itu kalau menjadi mahatul hukmi, pijakan hukum sah. Misalnya kamu terus bilang gini, berarti tawaf sekarang bebas, gak perlu seperti itu. Kan alasan itu sudah ada. Nah di sini pentingnya riwayat. Riwayat itu begini, logikanya sudah enggak ada, tapi kaifiyah itu, cara itu masih kita terus. Dan itu memang saya ulang lagi harus tahu asbabun nuzul. Saya beri contoh ya misalnya, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Terus ayat di mana? In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Jika kamu pergi dalam keadaan takut ditangkap orang kafir atau takut diculik orang kafir, maka kamu boleh mengqasar sholat. Itu jelas ada ayat in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Jika kamu takut diculik orang kafir. Sehingga ketika ba'da Fathi Mekah, setelah Mekah dikuasai Islam, Umar tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau masih sholat qasar? Bukankah kita sudah aman? Waqad qala ta'ala in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Allah ngendikan boleh mengqasar itu kalau dalam kondisi takut. Waqad kunna fi amrin, sekarang kita sudah aman. Jawabannya Rasulullah itu unik. Ya Umar hadhihi shadaqatun faqbalu shadaqah. Ini sedekahnya Allah, bonus sudah terima saja, enggak usah catatan-catatan gitu. Sehingga era Umar ya ada lagi yang tanya Umar ke gitu. Kata Umar, sa'altu dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala hadhihi shadaqatu wa faqbalu shadaqah. Sudah ini bonus dari Allah, terima saja. Ini kan unik. Padahal kalau secara disiplin ilmu kan begini. Kamu boleh mengqasar sholat kalau dalam bepergian dan dalam keadaan takut. Logika hukumnya kalau tidak takut, tidak usah. Sama seperti begini. Kamu kalau pergi jauh seperti saya Pak On, itu ngosor sholat apa enggak ngosor kan? Alasannya kalau kosor itu, kalau pergi itu masyakot, repot. Sekarang pergi kita pakai Alphard, pakai Innova. Bawa uang, disupirin, itu masyakot enggak? Enggak kan? Tetap boleh jamak enggak? Boleh. Sebenarnya kamu jamak itu karena pengetahuan hukum apa karena enak jamak?
Kalau alasannya masyakot kan sekarang sudah ada, nggak repot. Ya sudah pakai hadis tadi, ini hadiah, terima saja. Jadi makanya agama itu riwayat. Tapi ada saja ulama yang agak balelo. Agak balelo gini, banyak juga ulama misalnya duwe gawe, ibunya sakit terus ribet jamak sholat. Kenapa? Ribet ngurumat ibu. Makanya ada saja kiai yang duwe gawe mantu itu terus jamak sholat, tapi jangan ikuti. Tapi ada saja karena alasannya jamak itu karena apa? Repot. Ya ada saja, tapi ya jangan gitu. Cuma saya ini cerita apa yang analisis hukum itu memang agak-agak unik. Jadi tadi kadang Nabi itu ditanya, ya Rasulullah, kita dulu boleh jamak qasar ini kan karena in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, takut diancam orang kafir. Sekarang aman, kenapa tetap jamak? Jawabnya Nabi, ini hadiah, terima. Ya ada sahabat yang bantah, kenapa Nabi? Allah itu zat yang baik. Kalau sudah ngaji bonus nggak pernah ditarik lagi. Makanya Nabi kalau berdoa itu unik. Ya, siapa yang disiksa di dunia karena dosanya, fawahu akramu min ayyus sanniya uqubatahu fil akhirah. Kalau ada orang salah, kalau di dunia sudah dikasih sanksi, Allah itu lebih mulia untuk mengulang nanti di akhirat. Akram itu Allah terlalu mulia, maksudnya orang kepikiran, wis males ya selesai, tidak akan di. Kalau sampean kan enggak, masih ingin lagi. Jadi itu cara berpikir apa?